Perkenalkan, namaku Bima. Aku adalah seorang kepala rumah tangga yang sudah dikaruniai dua orang anak dengan anak keduaku yang kini masih balita. Perjalanan kali ini adalah perjalanan pertamaku menggunakan kendaraan pribadi ketika akan mengunjungi orang tua dari istriku yang berada di Jawa Timur. Meskipun pada awalnya aku lebih suka untuk naik kereta api, tapi entah kenapa kali ini aku lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi agar perjalanan bisa lebih sedikit berarti. Selama perjalanan, waktu pun kuhabiskan dengan bercanda bersama keluarga kecilku dengan istriku yang menggendong anak keduaku yang saat itu memang masih membutuhkan air susu ibu. Hingga akhirnya, setelah hampir sekitar 7 jam aku mengemudi, aku pun tiba di daerah Mantingan dengan waktu yang saat itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pada awalnya, aku memang tidak mengetahui jika di daerah tersebut ternyata terdapat sebuah hutan yang sangat sepi. Karena selain aku memang belum pernah lewat di sini, istriku pun tidak memberitahuku jika hutan adalah salah satu jalan yang harus aku lalui. Mah, kok jalanannya semakin sepi ya? Sepertinya hutan deh, ucapku. Ya memang hutan, Mas. Memang kamu baru kali ini ya lewat sini, jawab istriku. Ya iya dong, Mah. Kan kita baru kali ini mudik bawa mobil pribadi. Kan kita biasanya naik kereta, sahutku. Di sela-sela aku masih membicarakan keadaan jalanan, tiba-tiba aku pun lalu dikagetkan dengan suara anak pertamaku yang terbangun dari tidurnya karena kondisi jalanan saat itu yang memang sedikit bergelombang. Mah, lapar, ucap anak pertamaku merintih. Ya, nanti kalau ada warung yang masih buka, kita turun kita makan ya, jawab istriku mencoba menenangkan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya kami pun tiba di kawasan yang sepertinya dikenal dengan sebutan Alas Mantingan. Di kawasan ini, selain jalanannya yang bergelombang dan sepertinya di tengah-tengah hutan, sepanjang jalan di jalur ini sangat-sangat gelap dengan tidak adanya lampu penerangan jalan. Hal itulah yang akhirnya membuat aku pun seketika memperlambat laju mobilku dengan harapan agar anak keduaku tidak ikut terbangun dari tidurnya. Pelan-pelan aja ya, Mas, nanti Akil bangun, ucap istriku pelan. Gelap banget ya, Mah. Sepertinya juga cuma kendaraan kita deh yang lewat. Depan belakang gelap, jawabku sambil sesekali menoleh ke arah kaca spion yang saat itu memang tidak terlihat apapun selain kegelapan. Hati-hati ya, Mas, sahut istriku sambil meremas pundakku. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melaju di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba anak pertamaku berteriak sambil memegangi kursi yang kini aku duduki. Papa, itu ada warung, ucapnya. Di mana? Kok papa nggak lihat? Jawabku. Berhenti dong, Pak, mundur sedikit di kanan jalan, sahutnya. Dan anehnya, entah apa yang kufikirkan saat itu, tiba-tiba aku menghentikan laju mobilku dan mundur beberapa meter sesuai arahan dari anak pertamaku. Masih sangat teringat dengan jelas di kepalaku. Sebelumnya, aku merasa tidak melihat adanya warung yang ada di pinggir jalan. Namun, aneh. Setelah anakku menunjuk ke arah warung tersebut, ternyata aku pun melihat memang benar ada warung yang saat itu masih belum tutup. Loh, kok ada warung ya? Sepertinya tadi nggak lihat ada warung di sini, pikirku dalam hati. Loh, papa kok diem aja? Ayo dong, aku mau kencing nih, udah nggak tahan, ucap anakku yang mengagetkan lamunanku. Jangan di warung ini ya, kita cari yang lain aja. Lihat tuh, warungnya sepi banget. Sepertinya juga penjualnya sudah tidur, jawabku sambil mulai menginjak pedal gas bersiap untuk melaju kembali. Namun, ketika aku hendak menjalankan mobilku saat itu mesin mobil yang kutumpangi tiba-tiba saja mati.
Hal itu pun tentu saja seketika kembali mengagetkanku dengan diiringi suara anak pertamaku yang kembali menepuk-nepuk pundakku. "Papa, kita diliatin tuh sama paman yang di depan warung," ucap anakku sambil kembali menunjuk ke arah warung tersebut. "Ya udah deh mas, kita beli di situ aja. Perutku juga sudah lapar banget nih. Kakiku juga kesemutan. Dari tadi loh kita belum istirahat. Aku juga udah nahan-nahan kencing," imbu istriku. Ya bentar-bentar. Ini mobilnya belum nyala," ucapku sambil berkali-kali memutar kunci mobilku. Waktu itu, aku pun juga masih ingat dengan jelas ketika aku masih berusaha menyalakan mobilku, aku memang tengah diawasi oleh sosok laki-laki parubaya yang berdiri diam tepat di depan pintu masuk warung yang hendak kami datangi tersebut. Laki-laki itu memakai baju bergaris-garis hitam dengan sarung yang digelantungkan di pundaknya lengkap dengan kupluk yang juga terlihat menempel di kepalanya. Setelah beberapa kali aku mencoba, akhirnya aku pun berhasil menyalakan kembali mobilku dan langsung bergerak menuju warung yang sepertinya hanya ada satu di daerah itu. Anehnya, setelah lampu mobil menyala dan terang cahaya mengarah ke arah warung, tiba-tiba kami tidak lagi melihat sosok laki-laki yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. "Loh, kok hilang?" teriakku kaget. "Siapa sih, Pak?" sahut istriku. "Itu bapak-bapak yang tadi berdiri di depan warung," ucapku kaget. "Bapak-bapak siapa? Kok aku nggak lihat?" jawab istriku. "Ada mah, ada tadi. Tanya tuh si Bagas kalau nggak percaya," ucapku meyakinkan. "Apa iya kak?" sahut istriku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu memang berdiri tepat di antara aku dan juga istriku. "Iya mah, tadi ada, tapi sekarang udah jalan ke arah sana. Tadi orangnya ketawa-tawa mah, lihat mobil papa mati," jawab anakku sambil menunjuk ke arah gelapnya hutan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya aku dan keluarga pun turun dari mobil dengan aku yang langsung menggendong anak bayiku karena istriku yang sudah tidak bisa lagi menahan hajat kecilnya. "Sudah mah, kamu duluan ke kamar mandi, biar Akil sama aku aja," ucapku sambil mengangkat anak bayiku dari gendongan istriku. "Ayo kak, ikut mama," jawab istriku sambil masuk ke warung terlebih dahulu dengan aku yang masih berada di samping mobil untuk membenarkan posisi bayiku yang saat itu masih tertidur dengan pulas. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya menyusul masuk ke dalam warung tersebut. Masih sangat teringat jelas di dalam ingatanku. Warung tersebut bisa dikatakan sangat besar untuk ukuran warung yang terbuat dari kayu. Jumlah meja kursi panjang yang kuhitung kala itu mencapai 9 pasang, membuat aku saat itu sangat yakin jika warung tersebut memang sepertinya disiapkan untuk menampung banyak orang. Bahkan, aku pun juga masih ingat seluruh camilan di dalam warung tersebut selain sangatlah lengkap, semuanya juga terlihat masih sangat baru. Wih, besar juga warung ini, pikirku dalam hati sambil berdiri di samping meja kayu tinggi yang kuanggap disitulah meja untuk memesan makanan. Setelah beberapa saat aku menunggu, akhirnya aku pun disambut oleh seorang nenek-nenek tua yang terlihat sangat anggun dengan pakaian khas Jawa yang dikenakannya. "Monggo, silakan," ucap nenek-nenek tersebut dengan bahasa Jawanya yang terdengar sangat halus. "Jebu, teh hangat satu sama kopinya satu ya," ucapku sambil tanganku menarik camilan yang saat itu tergantung di depanku. "Makannya apa?" imbu nenek-nenek tersebut. Nasi campur saja sama ayam goreng ya," ucapku sambil menunjuk ke arah ayam goreng yang berada tidak jauh dari nenek-nenek tersebut berdiri. "Istri saya tadi di belakang ya bu," imbuku menanyakan keadaan istriku. "Nje, lagi di toilet," jawab nenek-nenek tersebut sopan. "Ah ya sudahlah, biar nanti dia sendiri aja yang pesen," ucapku dalam hati sambil duduk di salah satu kursi yang memang disediakan untuk para pembeli. "Jam segini kok belum tutup bu?" ucapku memulai obrolan bersama nenek-nenek tersebut. "Oh, saya buka warungnya malam-malam nak," jawab nenek-nenek tersebut sambil terus melakukan aktivitasnya. Dan belum lama aku duduk,
Tiba-tiba saja anak pertamaku terlihat berlari dari belakang warung sambil tertawa riang karena aku pun tahu jika dia sudah sangat kelaparan dari tadi. "Sudah, kakak makan yang banyak ya. Habis ini tidur. Tuh, pilih. Mau makan apa?" Ucapku sambil menunjuk ke arah pilihan makanan yang saat itu memang terpampang jelas di atas meja. Pakai ayam ya, Pak?" jawab anakku. "Ya sudah, bilang tuh sama nenek biar dibuatin," perintahku. Namun anehnya, setelah beberapa saat aku duduk bersama anakku, tiba-tiba istriku datang dengan wajah yang terlihat bingung sambil tangannya yang terus-terusan mengelus-ngelus leher bagian belakangnya. "Ada apa, Mah? Kok kayak aneh gitu? Katanya lapar. Udah ayo cepet pesen. Perjalanan masih jauh nih," perintahku. "Mas, sepertinya ada yang aneh di warung ini deh," bisik istriku yang saat itu langsung duduk di sampingku. "Aneh gimana?" ucapku kaget. "Nanti aja deh ceritanya. Ayo mas, kita keluar aja. Perasaanku bener-bener gak enak deh," rintih istriku. Keluar gimana? Orang udah pesen kok. Nah, ini kopi papa datang. Nih mak, Akil gendong dulu lah," ucapku sambil memberikan bayiku ke gendongan istriku. Waktu itu, aku pun di sini juga sempat terkejut ketika melihat nenek-nenek tersebut ternyata pincang. Hal itu pun ku ketahui ketika beliau mengantarkan kopiku, langkah kakinya memang sangat terlihat kesulitan. Melihat hal itu, aku pun seketika berdiri sambil menyambut minumanku agar tidak sampai tumpah ke tanah. Sini-sini bu, biar saya bantu," ucapku sambil mengambil minumanku dari tangannya. Dan aneh, ketika aku meraih minumanku dari tangan nenek-nenek tersebut, tangan nenek-nenek itu terlihat sangat-sangat hitam, hitam pekat. Namun karena aku yang tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun hanya melirik ke arah tangan nenek-nenek tersebut tanpa sedikit pun membicarakannya. Dan singkat cerita, aku pun lalu meminum minumanku dengan mataku yang memandangi ke arah istriku yang saat itu masih terlihat sangat kebingungan tidak karuan. "Kamu itu kenapa sih, Mah? Gak sopan banget tahu dilihatnya," ucapku menegur istriku yang saat itu memang tidak henti-hentinya terlihat menoleh ke arah kanan dan kiri. "Perasaanku bener-bener gak enak deh mas. Aku gak jadi makan deh. Punyaku dibungkus saja," ucap istriku. "Ya sudah, nanti biar aku bilang deh sama yang jual," jawabku pelan. Dan singkat cerita, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makananku pun tiba. Dan tanpa berlama-lama lagi, akhirnya aku dan anak pertamaku pun lahap menyantap makanan yang saat itu memang terasa sangat-sangat enak dan lezat. "Makanannya mantep mah, enak banget loh mah," ucapku. "Iya pak, habiskan," jawab istriku sambil meminum sedikit minumanku. Dan di tengah-tengah aku sedang asik melahap semua makanan yang ada, tiba-tiba aku melihat seseorang yang berada di salah satu meja pembeli yang kala itu terletak tidak jauh dari tempat dudukku. Orang tersebut terlihat duduk diam dengan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Melihat hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main karena aku sangat yakin bahwa sebelumnya memang tidak ada orang selain kami yang sedang membeli makanan di warung tersebut. "Loh, kok tiba-tiba ada orang?" ucapku sambil melihat ke arah orang tersebut yang memang hanya terlihat punggungnya dari arah tempatku duduk. "Paman itu sudah dari tadi kok, Pak," ucap anak pertamaku sambil tidak berhenti melahap makanannya. Mendengar hal itu, aku terkejut sambil menatap mata istriku yang juga terlihat sangat ketakutan. "Mas, ayo dong cepetan, kita pergi," rintih istriku sambil mulai meneteskan air matanya. Dan belum selesai aku kebingungan, anak keduaku yang sebelumnya tertidur dengan pulas saat itu tiba-tiba terbangun dengan diiringi suara tangisan yang sangat kencang tidak karuan. Tentu saja aku pun semakin kebingungan. Ditambah saat itu aku juga tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat-sangat menusuk hidung.
Dan karena aku yang sudah merasa tidak nyaman lagi, aku pun lalu memutuskan untuk berdiri dan mengajak anakku pergi meskipun saat itu dia terlihat belum selesai memakan makanannya. Setelah anak dan istriku keluar dari warung tersebut, aku pun segera menghampiri nenek-nenek pemilik warung dengan maksud ingin membayar semua makanan yang sudah aku pesan. "Berapa, Nek?" ucapku. "Berapa, Nek?" ucapku. Namun aneh, nenek-nenek tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaanku tetapi langsung memberikan nasi bungkus pesanan istriku. "Nek, semuanya berapa?" ucapku kembali menanyakan. Dan karena aku tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya aku pun lalu meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi dari warung tersebut. Tapi sayang, baru beberapa langkah aku melangkahkan kaki keluar dari warung. Waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara ramai. Ya, suara orang yang terdengar seperti sedang mengobrol. Dan setelah aku menoleh kembali ke arah warung tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang saat itu tiba-tiba berdetak sangat kencang, tidak karuan. Benar, malam itu aku melihat ada banyak sekali orang yang terlihat sedang asik menikmati makanan yang disajikan di warung tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga sangat kaget karena aku melihat ada orang yang sepertinya duduk di tempat aku duduk ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika ketakutan bukan main, mengingat barusan ketika aku makan bersama keluargaku, warung tersebut benar-benar kondisinya sangat sepi. Tanpa berlama-lama lagi, aku pun segera masuk ke dalam mobilku dan segera pergi meninggalkan warung tersebut dengan perasaan yang sudah sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan, aku pun tidak henti-hentinya memikirkan semua keanehan yang aku alami selama berada di dalam warung tersebut. Bagaimana tidak? Semuanya nampak tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dijelaskan secara akal sehat. Wah, dari awal aku tuh udah curiga loh dengan warung tersebut, ucap istriku tiba-tiba. "Memangnya apa yang kamu lihat?" jawabku singkat. "Waktu aku lagi di toilet, aku itu ketemu sama wanita aneh," terang istriku. "Aneh gimana?" jawabku. "Wanita yang aku temui itu, matanya itu cuma sebelah kanan yang digunakan untuk melihat. Yang sebelah kirinya itu luka seperti bekas dicolok," imbu istriku. "Hah, masa sih?" jawabku kaget. "Iya, malahan wanita itu badannya tinggi banget. Aku tadi juga sempat ditanyai. Suaranya juga serak gitu, Mas," ucap istriku. "Ditanya gimana?" sahutku heran. "Ya, dari mana? Mau kemana?" Tapi setelah aku jawab, dia malah diem aja sambil terus gerak-gerakin giginya, ucap istriku. "Nah, udah tahu kayak gitu kok kamu diem aja sih?" sahutku. "Dia bilang kalau sudah masuk ke warung itu, kita itu harus makan. Gak boleh gak makan. Kalau enggak nanti kita gak boleh keluar," jawab istriku. "Ya tahu, Pak. Jadi kita itu harus makan dulu, baru dia boleh pulang," sahut anak pertamaku yang saat itu memang mendengarkan semua percakapanku dan istriku. "Loh, kamu tahu dari mana?" ucap istriku sambil menoleh ke arah anak pertamaku yang saat itu sedikit maju ke arahku. "Aku dibilangin sama paman yang duduk di sebelahku," jawabnya polos. Mendengar semua itu, aku pun seketika mempercepat laju kendaraanku sambil terus bersyukur karena aku dan juga keluargaku masih diberikan keselamatan dengan semua kejadian yang sepertinya tadi bisa jadi sangat membahayakan. Aku tahu kalau warung itu warung setan setelah aku keluar dari toilet. Nah, kenapa tadi waktu di warung aku kok terus-terusan noleh ke kanan kiri? Ya karena aku tahu di situ banyak orang yang sepertinya hanya aku yang bisa melihat, ucap istriku meyakinkan. "Iya, aku juga tadi juga sudah lihat semua orang itu ketika keluar dari warung itu, mah," sahutku lemas. "Seandainya tadi aku langsung gugup dan bilang kalau kita sedang ada di warung setan, kamu pasti deh gak mau makan makanannya. Dan kita mungkin gak akan bisa keluar dari warung itu, Mas," imbu istriku. Mendengarkan semua penuturan dari istriku malam itu, aku hanya bisa lemas sambil terus memandangi jalanan yang ada di depanku.
dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Tadi itu, Pak, setelah aku keluar dari toilet, itu aku seolah lagi diperlihatkan isi sebenarnya dari warung itu. Meskipun pandanganku sedikit kabur, tapi aku masih bisa melihat semuanya kok. Semua pembeli di warung itu tuh wajahnya aneh-aneh. Bahkan nenek-nenek penjualnya pun juga nggak kalah serem dari yang lainnya. Mata dan giginya hitam, rambutnya acak-acakan, dan terang istriku, "Ah, udah, diem. Kita ini masih di hutan loh. Kamu malah ngomong kayak gitu terus. Nanti aja deh kalau mau cerita." Sahutku memotong penjelasan istriku yang sepertinya dia memang telah melihat semuanya. Setelah beberapa lama aku berjalan, akhirnya kami pun keluar dari hutan itu dan sampai di jalanan yang terbilang sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Tak lama kemudian, aku pun mendengar suara azan subuh yang berkumandang. Karena aku dan keluargaku yang masih dalam keadaan tertekan, akhirnya aku pun lalu memutuskan untuk menuju masjid terdekat dan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah agar keadaan kami bisa sedikit lebih tenang. Ketika di masjid, kala itu aku bertemu dengan seseorang yang kurasa beliau adalah salah satu warga lokal yang memang tinggal di daerah tersebut. Dalam kesempatan singkat waktu itu, aku pun lalu menceritakan semuanya yang sudah aku alami selama melewati alas Mantingan dan juga bertemu warung yang kami duga kuat adalah warung setan. Dan benar, menurut paman tersebut, warung itu adalah warung setan. Ya kalau jam segitu masih ada warung yang buka, ya udah pasti itu warung setan, Mas. Apalagi yang Mas ceritakan semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Warung apalagi kalau bukan warung setan, coba terang paman-paman tersebut. Setelah puas aku mengobrol dengan paman-paman tersebut, akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku yang saat itu memang masih sangat panjang. Dan singkat cerita, sesampainya kami di rumah orang tua istriku, aku pun kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepadaku. Setelah semua ceritaku sampaikan, akhirnya aku pun bersama-sama membuka bungkusan makanan yang memang sempat aku pesan ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Dan ketika aku membuka bungkusan makanan tersebut, betapa terkejutnya aku dan seluruh orang yang ada saat itu di rumah. Kenapa? Karena saat itu isi dari bungkusan tersebut bukanlah nasi campur yang seperti istriku pesan, melainkan isinya adalah potongan-potongan daging hitam yang saat itu masih bersimbah darah dengan dipenuhi bulu ayam yang memang sama sekali belum dibersihkan. Dengan dibagikannya kisah ini, semoga bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika menempuh perjalanan jauh, terutama di malam hari. Meskipun kini alas Mantingan sudah ramai dilalui kendaraan yang berlalu lalang di siang dan malam hari, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita pun juga tahu, tidak hanya di alas Mantingan, dimanapun kita berada pasti hal-hal semacam ini bisa saja terjadi kepada kita. Untuk itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa agar dilindungi dari segala mara bahaya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah tentang warung gaib ya, warung setan itu selalu menarik untuk dibahas ya. Dan tadi kisahnya ini singkat ya, pendek, tapi horornya dapet dan keren banget asli. Dan semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor ya. Dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah jelas, kalau memang kita berada di tengah perjalanan dan di malam hari dan kita melintasi hutan, itu ya kalau bisa ditahan dulu lah ya, kayak kita lapar, kita haus, atau kalau memang hajat kecil nih ya yang paling sulitan, terutama untuk para wanita, itu lebih baik kita berhenti cari pom bensin ataupun masjid lah ya, masjid tuh. Karena kalau warung, aduh, di tengah hutan enggak banget deh, apalagi masih ada anak bayi keluar di perjalanan di tengah hutan, anak bayi itu kayaknya enggak banget ya. Dan kalau bisa hindarilah perjalanan
malam hari kalau saya nih ya, biasanya kita udah ngitung nih. Misalkan saya mau jalan jauh nih, mau ke Sumatera misalkan. Kita udah hitung nih. Kita jalan jam berapa, nanti kita sampai di hutan lewatin yang jalanan sepi ini jam berapa. Jadi kita udah bisa perhitungan tuh. Tapi kalau memang orang-orang yang terutama orang-orang yang luar kota yang udah sering bolak-balik ke luar kota tuh pasti udah hafal ya. Jadi menghindari jalan-jalan yang rawan, baik dari hal-hal gaib, rawan hal-hal gaib maupun rawan kecelakaan maupun hal-hal yang kayak rampok, begal segala macam tuh biasanya sudah diperhitungkan ketika melintas di sana tuh pas siang hari. Itu sih mungkin ya hikmah yang bisa kita ambil. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain atau ke saudara-saudaranya agar yang lain juga bisa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merahnya, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari keluarga ataupun teman ya. Itu bisa dikirimkan kok ke kita jika ingin berkenan dibawakan di channel-channel kami, bisa dibawakan di Ilo Bercerita, bisa dibawakan nanti di Extreme Movie ataupun di Ilo Extreme ya, atau Lelaki Sejati itu silakan bisa dikirimkan ke kami di nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Silakan bisa dikirimkan melalui tulisan boleh, lalu lewat pesan suara atau voice note boleh, bebas senyamannya teman-teman aja, nanti kita akan garap. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan ya, mohon bersabar ya karena kami harus melewati proses penggarapan dulu dan saya juga harus menyelami dulu ya ke kisahnya agar lebih dapat pada saat membawakannya. Mohon sabar karena insya Allah pasti kita akan bawakan satu persatu secara keseluruhan. Dan gak bosen-bosennya kita mohon dukungannya untuk channel-channel kita. Channel kita itu ada 3, yaitu yang pertama Extreme Movie yang kita upload setiap jam 7 malam ya, di setiap harinya. Yang kedua adalah Ilo Bercerita yang mana kita upload di jam 10 malam di setiap harinya juga. Dan yang ketiga adalah Ilo Extreme yang tadinya namanya Lelaki Sejati kita ganti jadi Ilo Extreme atas permintaan teman-teman. Dia upload setiap jam 1 siang. Jadi mohon dukungannya untuk channel kita yang baru, silakan dikunjungi. Dan selain dari 3 channel itu, maka pastikan itu bukan channel kami. Jadi memang ada masih banyak ya, masih sering tuh dia upload tiap hari. Jadi video-video kita diupload di channelnya. Dan kami itu pastikan bukan channel kami karena kami tidak pernah mengupload video kami yang sudah kami upload di salah satu channel kami. Misalkan video yang sudah diupload di Extreme Movie tidak mungkin kami upload lagi di Ilo Bercerita, ataupun sebaliknya dari Ilo Bercerita tidak mungkin diupload ke Extreme Movie maupun ke Ilo Extreme. Intinya semua video yang kita up itu adalah video segar, video fresh untuk teman-teman semua agar selalu merasa terhibur. Itu aja ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, apabila mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.